warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'dah amma ba'd. Hadirin ikhwati man rahimakumullah, jamaah Musalla Al-Mumtaz yang Allah muliakan. Alhamdulillah bisa bermuajahah kembali. Mudah-mudahan pertemuan kita menjadi wasilah keberkahan bagi kita semua. Salawat dan salam semoga dilimpah curahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, sahabat dan segenap umat yang senantiasa itba kepadanya ila akhiril hayah nanti, mudah-mudahan termasuk kita di dalamnya. Permohonan maaf terlebih dahulu saya sampaikan karena pakai kemeja ini. Jadi bukan tidak menghormati majelis ya. Jadi, karena tadi asumsinya bisa pulang dulu, bisa ganti baju gitu. Ternyata tidak memungkinkan pulang, jadi ya pakai setelan kampus ini. Jadi ya, beginilah tampilannya. Jadi mohon maaf ini tidak dalam rangka tidak menghormati majelis. Tadinya mau pakai baju koko itu, setidaknya koko lah. Hadirin ikhwati man rahimakumullah. Saya ingin bangun frame dulu Pak sebelum masuk ke hadis Arba'in nomor 15 bahwa ada dua hubungan yang dua-duanya harus proporsional. Sebagaimana dijelaskan oleh surah Ali Imran ayat 112 bahwa ada hablum minallah wa hablum minan nas. Jadi ini dua variabel. Satu hablum minallah vertikal, kemudian hablum minan nas horizontal. Kalau di diagram itu apa namanya? Diagram ini. X, Y. Y itu yang bawah, yang atas. Y atas. X bawah. X, Y. Itu sama gitu. Jadi hablum minallah itu X. Hablum minallah itu Y. Dan hablum minanas itu X. Nanti akan ketemu pada titiknya. Ada titik di mana menghubungkan antara X dengan Y. Nah, itu yang dimaksud oleh Ali Imran 112. Jadi idealitas seorang hamba ada pada titik yang ideal antara hablum minanas dan hablum minallah. Sampai di titik itu ideal. Jadi jangan sampai salah paham seolah-olah agama Islam adalah agama yang mengharuskan jadi rahib. Mengharuskan jadi pendeta. Agama kita adalah agama yang mengakomodir keduanya. Ada sisi di mana vertikalnya, ada sisi di mana horizontalnya, ada sisi di mana hubungan dengan Allahnya, ada sisi hubungan dengan sesama makhluknya, sesama manusia maksudnya. Nah, hadirin ikhwati man rahimakumullah, dua variabel ini menjadi wajib, harus ada. Bahkan dalam Al-Quran di surat Al-Imran 112 ini, dzuribat alaihimul dzillah, sampai ditimpakan kehinaan bagi mereka yang tidak mau hablum minallah dan hablum minanas. Ini selesai hina itu. Kalau tidak mau hablum minallah dan hablum minanas. Kita coba perkuat Pak poin ini. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lain ya, selain Arba'in nomor 15 ini, kata Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akmalul mu'minina imanahum ahsanuhum khuluqa. Keimanan yang paling sempurna yang dimiliki oleh seorang mukmin adalah ketika ahsanuhum khuluqa, ketika akhlaknya baik. Saya ulang Pak. Semakin bagus iman seseorang, maka konsekuensinya semakin bagus akhlaknya. Semakin kuat imannya, semakin bagus akhlaknya. Sekarang dibikin logika terbalik Pak. Kalau akhlaknya baik, seharusnya imannya sempurna. Kalau akhlaknya tidak baik, berarti imannya bermasalah. Harus dibikin variabel Pak. Supaya kita bisa memahami bahwa entry point dari keimanan kita adalah akhlak yang baik. Hadirin ikhwati man rahimakumullah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam meng-create dirinya sebagai pribadi yang punya kualitas akhlak terbaik Pak sepanjang zaman. Bahkan dipujinya oleh Quran, wa innaka la'ala khuluqin azim. Bahwa Nabi mendapatkan predikat orang yang paling agung akhlaknya, Pak, azim.
Kalau kita cek kalimat azimun, itu sifat yang dinisbatkan kepada Allah. Azim itu sifat yang dinisbatkan kepada Allah. Tapi dalam konteks ayat ini, azim ini untuk akhlaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saking agungnya akhlak Nabi. Dan seharusnya muslim ranahnya di situ, Pak. Bagaimana cara memperbaiki dan memperbagus akhlak. Maka seorang muslim yang akidahnya benar, akhlaknya bagus. Seorang muslim yang ibadahnya sempurna, akhlaknya bagus. Jadi pembuktian keimanan seseorang, pembuktian keislaman seseorang ada pada akhlak yang baik. Kalau kita bikin presentasi lah ya. Kalau dari angka 50 sampai 100, Pak, nilai akhlak kita berapa? Kira-kira. Ini ujian. Bisa dijawab 60, 70, 80, mungkin ada yang 100, Pak. Alhamdulillah. Jadi kalau dibikin presentase, Pak, dari 50% atau 100 sampai 100%, ya level akhlak kita ada di mana? Kan kita bisa jawab masing-masing. Kita bisa jawab masing-masing. Di antara akhlak yang kemudian harus, itu frame-nya. Jadi frame-nya itu pembuktian keimanan, pembuktian keislaman adalah pada kualitas akhlak. Maka ranah domain orang Islam di situ, Pak. Bagaimana agar akhlak itu senantiasa sempurna dan baik. Hadirin ikhwati rahimakumullah, kita masuk dalam arba'in hadis nomor ke-15-nya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis ini sahih dari riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Hadirin ikhwati rahimakumullah, masuk ke hadisnya ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini dari Abu Hurairah radhiyallahu an, sahabat yang didaulat sebagai sahabat penghafal hadis terbanyak di antara para sahabat, beliau yang paling banyak menghafalkan hadis. Kata Abu Hurairah radhiyallahu an, tentunya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi bersabda, man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Kemudian wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifah. Jadi ada 3 item. Satu, qul khairan aw liyasmut. Yang kedua, falyukrim jarahu. Yang ketiga, falyukrim dhaifahu. Yang pertama berkaitan dengan ucapan, yang kedua berkaitan dengan berbuat baik kepada tetangga, dan yang ketiga berbuat baik kepada tamu, memuliakan tetangga dan memuliakan tamu. Saya ingin breakdown dulu, Pak. Hadirin ikhwatimah rahimakumullah, ada 2 kalimat yang didahulukan oleh Nabi. Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir. Kenapa 2 item ini selalu disandingkan? Misalkan dalam surah yang laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah itu Al-Ahzab 21. Itu ada kalimat ujung-ujungnya, Pak. Ya, beriman kepada Allah dan hari akhir. Hampir banyak ayat menjelaskan atau innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil. Jadi selalu disandingkan, Pak. Iman kepada Allah, iman kepada hari akhir. Saya ingin perjelas dulu poin ini, Pak. Hadirin ikhwati rahimakumullah, kenapa berimannya harus menyebutkan nama Allah? Karena, Pak, kita beribadah itu bukan karena tempat, kita beribadah bukan karena waktu, kita beribadah bukan karena tokoh, kita beribadah karena Allah. Ulang. Jadi ibadahnya kita, Pak, berkualitasnya ibadah kita bukan karena tempatnya, bukan karena waktunya, bukan karena tokohnya, tapi karena Allah. Tapi saya tanya dulu, Pak.
Kalau sholat depan Ka'bah, rasanya lebih khusyuk dibanding musola Al-Mumtaz atau sama saja? Sholat depan Ka'bah. Iya. Lebih khusyuk depan Ka'bah atau di musola? Kenapa, Pak? Iya. Berarti ada kualitas yang berbeda manakala di tempat tertentu. Kira-kira, Pak, Allah di Ka'bah, di Mekah dengan Allah di Indonesia sama beda? Berarti ibadah kita lebih besar dominan karena tempat. Karena ketika tempatnya di Ka'bah, kok rasa-rasanya lebih khusyuk ya. Padahal itu masalah waktu saja, Pak. Masalah durasi saja. Mohon izin, Pak. Orang Arab sholat depan Ka'bah biasa, Pak. Kenapa, Pak? Karena sering lihat. Orang yang biasa umroh lihat Ka'bah, Pak, nggak nangis. Tapi yang baru pertama kali umroh, nangis itu. Kenapa kok ustadznya nggak nangis? Biasa. Jadi ibadah kita masih terpengaruh oleh tempat. Padahal tempat biasa saja. Ini hanya masalah durasi, intensitas pertemuan saja. Contoh lain, Pak. Kalau bulan Ramadan meningkat, turun ibadah kita. Kenapa, Pak? Karena Ramadan. Beres Ramadannya? Beres semuanya. Itu. Berarti ibadah kita masih terikat oleh waktu. Atau mungkin, Pak, kalau imam sholatnya Sudais, Abdurrahman Sudais. Sholatnya sih di Istiqlal, nggak di Masjidil Haram. Tapi imamnya Sudais. Dibacain Al-Baqarah, Pak, anteng, khusyuk. Kenapa, Pak? Imamnya Sudais. Coba kalau imamnya tetangga kita. Baca Al-Baqarah. Kan ngedumel, Pak. Berarti ibadah kita masih berkaitan dengan tokoh, Pak. Dan itu lumrah, Pak. Termasuk saya begitu. Ini bukan masalah umum. Saya begitu, Pak. Ketika dekat Ka'bah, khusyuk betul. Apalagi sampai lihat Ka'bahnya, ngarir, air mata. Apalagi bacaannya syahdu, Pak. Mas lengkap itu, udah ketemu bacaan syahdu, lihat Ka'bah, nangis, Pak. Ingat dosa, ingat ini, ingat itu. Tapi ketika sholat di masjid, di kampung sendiri, boro-boro nangis, Pak. Kesel ya, ini imam lama banget nih. Ibadah kita masih terjebak dengan tempat, waktu, dan tokoh. Padahal harusnya ibadah kita karena Allah, Pak. Maka kalau ibadahnya karena Allah, whatever dengan tempat, tidak peduli dengan waktu, tidak peduli ada tokoh siapa. Kenapa? Karena ibadah saya bukan karena itu, tapi karena Allah. Maka harusnya, Pak, rasanya mau ibadah depan Ka'bah, mau ibadah di luar Ka'bah, harusnya harusnya. Makanya Allah ulang-ulang, Pak, tolong pastikan iman kita kepada Allah itu. Jangan sampai iman kita berlandaskan selain Allah. Maka kalau iman kepada Allah itu harus menjadi energi untuk ibadah apapun itu. Imannya karena Allah. Salat karena Allah. Puasa karena Allah. Makanya oleh para ulama terutama dalam mazhab Syafi'iyah dianjurkan talafud bin niat untuk memastikan bahwa salatnya karena Allah. Makanya ada lillahi salah. Jadi bukan masalah tempatnya. Mau Bapak sholat di atas perahu, mau sholat di atas tanah lapangan, tapi karena lillahi ta'ala, maka rasanya sama. Khusyuknya sama. Ya kalau ketemu Ka'bah terus khusyuk, ya semua orang bisa. Tapi ketika di musola Al-Mumtaz, rasanya seperti di depan Ka'bah, wah itu keren. Bagaimana cara membawa suasana itu kan PR-nya. Makanya Allah ulang-ulang, Pak. Man kana yu'minu billah. Pastikan itu satu. Yang kedua, Pak, kenapa disandingkan dengan wal yaumil akhir? Ini lanjutannya, Pak. Kalau iman karena Allah, maka pijakannya karena Allah. Bukan karena yang lain. Kemudian Allah lanjutkan wal yaumil akhir, Pak. Allah mengajak berpikir lebih visioner. Wah, ini keren ini sebetulnya. Allah sedang mengajak manusia supaya berpikir visioner. Berpikir tidak hari ini tapi sampai ke depan. Oh ini keren. Saya gambarkan video. Kita ini kan hidup di dunia. Kalau hitung-hitungan lah.
paling banter umur berapa tahun? 60, 70 lah ya. 70 lah. Ada yang menambah? Ya antara 60 70 lah ya. Syukur-syukur sih bisa lebih 70 lah. Tapi masih sehat gitu Pak ya. Harapan. Ya 70 tahunan lah. Kata Nabi itu ya paling banter itu ya 60-an. Nah, 70 lah. Lebih dari itu tuh udah jarang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Boleh lah ya. Tengah-tengah lah ya. Jadi umur kita tuh 65 Pak. Konteklah katakanlah 65-an lah di dunia. Padahal kan kita yakin Pak, bahwa ada kehidupan yang jauh lebih lama. Khairu wa abqa. Abqa itu kan nanti urusannya di akhir. Kita sadar itu Pak. Kita sadar itu. Tapi kadang-kadang kita lupa itu. Apalagi sudah berbicara tentang pekerjaan, sudah berbicara tentang bisnis, sudah berbicara tentang jabatan. Kesannya itu bahwa hidup kita di sini doang Pak. Net di sini doang. Padahal pasca kehidupan dunia ada panjang episode yang harus dilalui Pak. Demi Allah masih panjang gitu. Bahkan bisa jadi ratusan tahun atau ribuan tahun barangkali. Wallahu a'lam. Misal Pak, saat kita meninggal dunia, sakaratul maut sudah selesai, ruh sudah dicabut, lepas dari badan kita, maka masuk episode alam barzakh, alam kubur, alam transit. Semua makhluk, semua manusia dan jin yang mati di situ kumpul. Namanya alam barzakh. Transit, batas antara dunia dan akhirat. Sudah keluar dari dunia, tapi belum masuk akhirat. Itu transit namanya. Sampai nanti kemudian Allah hancurkan muka bumi ini. Kemudian Allah hidupkan manusia dan jin. Muncullah padang mahsyar. Episode baru, padang mahsyar. Di mana Allah bangkitkan kita sesuai dengan amal. Sesuai dengan kualitas amal. Bahkan cara jalannya pun Allah tentukan. Ada yang cara jalannya pakai kaki, ada yang cara jalannya pakai pala. Kakinya di atas, palanya di bawah. Mending kalau parkur, Pak. Parkur kan masih ada bagus-bagus gitu. Nah, ini bukan parkur, Pak. Palanya di bawah, kakinya di atas. Dan ini bukan dalam rangka seni gitu. Memang dihukum oleh Allah. Ngesotnya pakai muka, Pak. Akan ngeri-ngeri sedap ini, Pak. Ini. Sampai ada yang kepalanya hewan ini, hewan itu, dan macam-macam. Itu padang mahsyar, Pak. Dan kita ngantri, Pak, untuk dihisab oleh Allah Azza wa Jalla. Sampai pada waktu hisabnya, proses lagi, Pak. Episode padang mahsyar dalam kurung hisab. Ada yang hisabai, yasiro. Ada yang hisabnya lama. Yang yasiro gampang. Datang, kita pernah ke dinas imigrasi, Pak. Strike. Lewat. Wah, nih. Bapak orang mana? Dikonfirmasi dulu, Pak. Wah, belakang-belakang nih. Ini panjang nih urusannya nih. Itu hisab. Ada yang yasiro, ada yang lama. Kemudian mizan, Pak, ditimbang. Itu lama lagi, Pak. Kemudian sirat. Sampai kata Nabi SAW, orang itu disirat, Pak. Ada yang jalannya secepat kilat, nyampe. Ada yang jalannya secepat angin, sampai. Ada yang berlari, nyampe. Ada yang jalan cepat, nyampe. Ada yang jalannya lambat, tetap nyampe. Ada yang merangkak dan kemudian dari kanan kirinya ada besi yang ngait, Pak. Kayak bajak laut itu. Yang musuhnya Peter Pan. Peter Pan. Gitu. Kan ada pengaitnya. Itu pakai, Pak. Sampai akhirnya ketika merangkak dan terlambat dikait gitu, terjatuh ke bawah. Selesai, Pak. The end itu. Game over. Gak over sih, Pak. Game-nya gak boleh mulai lagi tuh. Game over, selesai, Pak. Itu proses lagi, Pak. Sampai nanti surga dan neraka. Jadi demi Allah, kehidupan akhirat jauh lebih lama Pak daripada hari ini. Cuman frame kita sekarang itu masih terlalu menganggap ini yang menjadi fokus kita, Pak. Padahal fokus kita nanti. Nah, Allah ulang-ulang, man kana yu'minu billah wal yaumil akhir. Ibadahnya pastikan karena Allah dan jangan terlalu lama berpikir di sini. Kesono dong mikir. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang cerdas adalah mandana nafsahu, orang yang mampu mengendalikan nafsunya dan berpikir untuk kehidupan pasca kematian. Itu cerdas. Kenapa? Visioner.
Karena berpikir melampaui orang-orang di zamannya. Kenapa Cokro Aminoto dikenal sebagai guru bangsa? Karena dia berpikir melewati zamannya. Kenapa Nabi Muhammad menjadi figur yang terkenal di seluruh antero dunia? Karena Nabi Muhammad berpikir melebihi zamannya. Maka Allah hadirkan cara berpikir yang lebih cerdas, jangan berkutat di sini. Pikirnya ke sana. Hadirin ikhwatimah rahimakumullah, maka dua item ini, Pak, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, pasti akan ditekankan oleh Allah Azza wa Jalla, akan ditekankan oleh Nabi. Kenapa? Karena dengan yu'minu billahi wal yaumil akhir, terciptalah pribadi orang yang komitmen kepada Allah dan fokus kepada kehidupan akhirat. Karena disitulah kesempurnaan kita. Fokus kepada Allah, fokus pada akhirat. Baru muncul, Pak. Kalau ingin benar imannya kepada Allah, ingin benar fokus kepada akhirat, fokus, Pak, kepada akhirat dan iman kepada Allah, maka itu harus dibuat, di-create supaya linear, Pak. Bagaimana supaya linear? Orang itu jadi beriman kepada Allah dan fokus pada akhirat. Satu, Pak, Bok yang ngomongnya benar. Itu create. Ngomongnya benar dong. Kalau ingin kehidupan akhiratnya benar, Pak, dan kalau ingin beriman kepada Allahnya istiqomah, maka ngomongnya yang benar dong. Saya perjelas, Pak. Memang Ustadz, kalau ngomongnya gak benar, kehidupan akhirat bermasalah. Saya ulang. Kalau ngomongnya gak benar, memang kehidupan akhirat bermasalah. Jawabannya? Iya, masalah. Pak. Masalah, Pak. Maka Allah ingetin hati-hati urusan akhirat, kalau ngomongnya kagak benar. Dan itu nanti berhubungan dengan tamu, berhubungan dengan tetangga. Kenapa? Karena dua orang inilah atau dua pihak inilah yang sering mendengarkan omongan kita, Pak. Tetangga atau tamu. Kan kamu kita mau datang terus diem. 2 jam cuman diem. Pasti ngobrol dong. Atau tetangga, Pak. Pasti kalau ketemu ngobrol dong. Minimal pas pulang, nyampe rumah diomongin ini mah. Ada omong-omongan itu. Maka dimulai dengan diksi, kata Nabi SAW, kul khairan au liasut. Baru setelah itu ngomongin tetangga, ngomongin tamu. Jadi beresin dulu di omongan. Karena masalah ini, Pak, masalah lisan ini berdampak pada kehidupan akhirat. Saya sampaikan di awal nih, Pak. Kata Nabi SAW, atadruna mal muflis. Tahu nggak orang yang bangkrut? Sahabat mikir, Pak, wah, bangkrut itu Rasul nggak punya duit, nggak punya harta, pailit, bangkrut usahanya. Kata Nabi, yang lain. Sahabat mikir lagi, apa dong yang lain? Akhirnya, Pak, sahabat mentok nih, nggak bisa berpikir lagi. Maka kata para sahabat, Allah wa rasuluhu a'lam. Oh, kalau gitu Allah dan Rasul yang lebih tahu. Maka Nabi menyampaikan apa makna bangkrut versi Nabi SAW. Kata Nabi, ini hadis sahih, Pak. Ada orang, Pak, bawa pahala sholat, berarti orangnya rajin. Bawa pahala puasa, berarti orangnya rajin. Bawa pahala sodakoh, berarti orangnya rajin. Sholat, puasa, sodakoh. Keren, Pak. Nih. Pahalanya keren nih. Sholat, puasa, sodakoh. Dibawa tuh pahala. Senang nih orang di padang mahsyar. Bawa pahala banyak. Pas mau dihisab, ada rombongan datang. Ngalangin. Bikin portal. Set bikin portal. Sorry bang, gak bisa lewat. Padahal bawa pahala sholat, puasa, dan sodakoh. Kata yang di portal, kenapa saya dihalangin? Entah dulu nih. Urusannya panjang, Bang. Abang dulu di dunia, dolim kita nih. Kagak bisa lewat begitu aja, Bang. Urusan bang kita belum selesai nih. Urusan yang mana? Urusan abang berlaku dolim kepada saya. Maka, Pak, nih nanti dosanya terakhir saya sebutkan. Maka kesimpulannya, pahala orang yang tadi bawa pahala puasa, sholat, dan sodakoh disita. Sama orang-orang yang masang portal itu. Disita. Maksudnya ini yang adang. Mereka karena dipremanin, Pak, dulu. Jadi ini balas dendam ini. Jadi yang preman justru yang dihalangin di akhirat. Ini. Jadi ini poinnya ini, Pak. Ketika pengadilan dunia tidak berfungsi, pengadilan akhirat yang berjalan. Nanti rumusnya ke situ. Disita, Pak. Kebaikannya habis nih. Pahala puasa, sholat, dan sodakohnya habis. Entek, Pak. Bingung nih. Yang bawa pahala, habis pahalanya, Pak. Yang rombongan yang ngalangin masih banyak, Pak. Yang rombongan belum kelar nih. Waduh, kata rombongan yang belum selesai, Bang, belum selesai nih urusan nih.
Jangan pergi dulu, tapi udah habis pahala nih. Udah bangkrut, saya nggak punya apa-apa. Ya bentar dulu dong, abang belum beres ini urusan kita di dunia nih. Dolim sama kita-kita. Terus gimana dong solusinya? Dosa saya bang, saya serahin mente. Jadi yang nggak bawa pahala, yang bawa pahala tadi pak, udah kehilangan pahala, tambah dosa. Kehilangan pahala, tambah dosa. Maka beliaulah disebut dengan bangkrut. Pahalanya hilang, dosanya nambah. Jadi permasalahan pak, pertanyaannya, kenapa? Why? Kesannya kan kayak dijarah ya. Kenapa kok dijarah? Nah ini alasannya pak, ada 5 item. 1, syatama hadza, mencela orang. Ini urusan lisan. Mencela orang. Yang kedua, qadhafa hadza, nuduh orang. Nuduh. Kan masih ngomong orangnya. Nuduh, si fulan nih, begini-begini. Itu tuduhan. Kalau benar ya gibah kan namanya. Kalau enggak benar, nuduh kan berarti. Syatama hadza, qadhafa hadza. Yang ketiga, wa akala mala hadza, makan harta anak yatim. Atau makan harta orang lain. Atau makan harta secara tidak hak. Punya orang, tapi kita makan. Wa akala mala hadza. Yang keempat, wa daraba hadza, suka gamparin orang. Gamparin. Mukul, nabok. Orang nggak salah main haja aja plok. Plok. Tapi ini beda ya kalau pukulnya dalam rangka edukasi, beda ya. Ini misalkan ada anak kita pukul dikit itu beda lagi judulnya nih. Kenapa? Gimana? Ya, nonjok dan sejenisnya Pak. Gampar, nonjok, mukul sama lah ispodo ya. Doroba itu kan mukul, Pak. Tapi tanpa alasan, Pak ya. Kalau mukul karena suatu mekanisme pengadilan, mekanisme yang itu tuh lain persoalan ini. Ini orang nggak salah-salah main hajar, ya. Ya membela diri boleh Pak itu. Tapi kalau dolim, makanya nanti unsurnya adalah dolimnya. Dan yang kelima, wasyafaka damahada, menumpahkan darah. Bunuh orang. Jadi mencela, menuduh, makan harta, memukul, dan membunuh. 5 item ini dilakukan, semuanya atau salah satunya bangkrut. Salah satunya atau semuanya, 5-5-nya, maka dipastikan bangkrut. Dan ini sudah disampaikan oleh Nabi SAW. Ada 2 item Pak terutama. Minimal 1, syatama, mencela, dan menuduh. Ini urusan mulut. Jadi urusan mulut mempengaruhi kehidupan akhirat. Maka oleh Allah, man kana yu'minu billah wal yaumil akhir, benerin omongannya. Daripada bangkrut, gitu, Pak. Kurang lebih gitu. Daripada bangkrut. Minimal berpikir pragmatis deh, Pak. Kenapa kita nggak ngomongin jelek orang? Minimal kita berpikir pragmatis. Takut pahala saya diambil. Minimal itu deh. Kalau belum sampai pada jangan sampai menyinggung perasaan, kan kejauhan menyinggung perasaan orang lain. Udah, daripada kita kehilangan pahala aja. Berpikir pragmatis itu aja, Pak. Daripada saldo kita kemudian berkurang. Kan saya yakin kaget, Pak. Saya yakin kaget. Bapak punya tabungan nih, 3 miliar di tabungan, Pak ya. Ada, Pak, insya Allah ya. Kurang malah ya. Oh, kurang. kurang. Sekurang ini. Misalkan tabungan kita 3 miliar, Pak, di tabungan ya. Terus tiba-tiba pas mau ngambil uang, tinggal 3 juta, kan kaget, Pak. Nolnya ngurang berapa itu? Nolnya ngurangin 3 itu. Kita akan kaget manakala tahu ternyata saldo kita tidak lagi 3 miliar, malah 3 juta. Kaget sekali-kagetnya, Pak. Dan kekagetan itu konteksnya akhirat. Saat kita bawa pahala, loh kok pahala saya habis? Loh kok dosa saya nambah? Dan selesai, Pak itu. Jadi sebelum itu terjadi, Allah ingatkan, man kana yu'minu billah wal yaumil akhir. Hati-hati dengan kehidupan akhirat, karena di sanalah kehidupan kita yang sebenarnya. Hidup kita hari ini dalam rangka memperbaiki kehidupan di akhirat. Itu rumusnya. Hidup kita di sini dalam rangka memperbaiki kehidupan kita di akhirat. Mumpung masih ada umur, maksimalkan umur hidup. Lanjutannya, Pak. Kata Nabi SAW, wal yukrim fal yukrim jarohu, maka muliakanlah tetangga. Saya perjelas dulu, Pak. Ini pendapat para ulama terkait dengan siapakah tetangga yang dimaksud. Jumhur ulama setidaknya memahamkan bahwa tetangga itu 40 kanan, 40 kiri, 40 ke depan, 40 ke belakang. Satu kompleks, Pak ini. Ada ya? Ada ya? Ya, satu. Hah?
Tapi ada juga ulama yang berpendapat bukan pada jumlah orangnya, tapi lebih kepada keyakinan, itu ada. Jadi muslim baru tetangga, bukan muslim bukan tetangga. Tapi ini minoritas ya. Yang memahami begitu minoritas. Artinya tidak semua ulama sepakat dalam definisi yang ini. Tapi yang lebih disepakati adalah 40 kanan, kiri, depan dan belakang. Bahkan Imam Malik memisahkan tentang gang kecil. Jadi gang kecil itu memisahkan tetangga. Adanya gang kecil. Ini juga diperdebatkan di kalangan para ulama. Tapi untuk memudahkan ya, kita ambil yang lebih umum saja, yakni 40 kanan, 40 kiri, 40 depan, 40 belakang. Itu yang disebut dengan tetangga. Jadi kalau tinggal di komplek sama semua orang komplek kita harus baik. Enggak lumayan ya. Karena kan kita yakin ya, saya yakin nggak semuanya bisa baik juga ya. Karena keterbatasan kita kan dalam berkomunikasi. Kenapa? Wah, ini bisa ambil pendapat yang itu ya. Jadi hadirin ikhwatimah rahimakumullah, sampai saking seringnya Jibril saking seringnya ngasih wasiat ke Nabi tentang harus berbuat baik kepada tetangga, sampai Nabi karena saking seringnya ini intens betul Jibril ngasih tahu berbuat baik kepada tetangga, berbuat baik kepada tetangga. Sampai kata Nabi, ini jangan-jangan tetangga bakal dapat waris. Saking intensnya dan seringnya Jibril ngasih wasiat. Ketemu sama Jibril, sama Nabi, ingat ya, baik-baik sama tetangga. Ketemu lagi, ingat ya, baik-baik sama tetangga. Sampai kata Nabi, ini lama-lama tetangga dapat waris nih. Saking seringnya. Jadi betapa berbaik kepada tetangga itu, bersikap baik kepada tetangga itu menjadi perkara yang prioritas. Tetangga itu menjadi prioritas. Sampai kata Nabi, kalau memungkinkan berbagi, berbagilah. Maka ada hadis yang idza tabakhta maraqatan fa'aktsir ma'aha. Kalau masak sesuatu maka perbanyaklah kuahnya supaya tetangga dapat. Kuah gimana sih, Pak? Kadang-kadang masa dikasih kuahnya doang, gimana sih ini? Ini hadisnya udah bener, Pak. Ini jangan sampai kuahnya doang yang dibagi, gimana? Jadi kata Nabi, idza tabakhta maraqatan fa'aktsir ma'aha. Yang dibagi tentu bukan airnya, Pak. Ya sama isinya juga. Ini sekalinya ngasih piawas apa nih? Kan tetangganya yang ngenes, Pak. Jadi bagilah. Kalau misalkan masak sop ya dikasihlah sopnya, dikasih bahkan bubur atau apalah. Di kampung saya, Pak, ini dulu sekali. Mungkin sampai sekarang masih berlaku, Pak. Jadi kalau ada orang punya duren, itu nggak pernah makan durennya, Pak. Gimana ya? Jadi nggak pernah makan durennya, Pak. Jadi yang mereka makan adalah ketan dicampur duren. Jadi yang dibagi ketannya, Pak, sama durennya gitu. Dibanyakin supaya cukup, Pak. Karena kalau dimakan durennya doang, nggak bakalan cukup. Tetangga cuman kebagian baunya. Kan kasihan ini, Pak, ini. Jadi atau kalau di Betawi itu apa? Ketan itu Pak, bukan dicampur sama durennya, tapi kayak dicolek gitu. Inca apa gitu. Pokoknya ada kinca. Jadi dibikin kinca durennya, nanti si ketannya dipakai buat ya bisa dituangin, bisa dicolek sih macam-macam. Saya kemarin dapat dari orang Betawi gitu. Mungkin khusus Betawi, saya nggak ngerti itu. Cuman di kampung saya itu dicampur sama ketannya sekalian. Baru dibagi. Jadi ada aroma-aroma duren. Ini mah ada aroma duren walaupun yang dimakannya ketan gitu, Pak. Ini dalam rangka supaya tetap tetangganya kebagian. Dulu begitu. Sekarang mungkin dengan makin saya nggak ngerti sekarang ini. Karena kayaknya berbagi dengan tetangga itu tidak menjadi habit yang dilestarikan, Pak. Sekarang itu kayak udahlah nafsi-nafsi gitu. Bahkan sampai ada tetangga yang nggak tahu siapa nama tetangganya, itu ada yang tahu. Ada kasus itu. Tetangganya nih udah sekian tahun tapi belum tahu namanya siapa dan belum pernah ngobrol itu. Sekalinya ngobrol cuman Pak, tinggal di mana? Oh, tinggal di mana? Kan tetanggaan gitu. Sampai nggak tahu gitu. Ya kalau di sini saya yakin tahu lah ya. Masa sampai nggak tahu. Oh. Ya pikir beda. Nah, hadirin Fatimah rahimakumullah, Nabi mengingatkan betul tentang hak bertetangga, jangan sampai kemudian ada ruang-ruang ketidaknyamanan dengan tetangga. Karena ini lebih, kenapa kok Jibril sering mewasiatkan, Pak? Karena akan sering terjadi konflik justru dengan tetangga. Urusan halaman,
urusan pagar, urusan pagar itu pagar, urusan bakar sampah, macam-macam Pak. Pokoknya ada urusan volume TV, volume radio itu, aduh. Ya monggo itu diselesaikan dengan baik-baik mungkin Pak ya. Ini hadisnya sudah ada. Kita membangun bagaimana suasana yang nyaman. Maka nanti muncul Pak istilah di masyarakat kita, kebebasan kita itu dibatasi oleh kebebasan orang lain. Nah, itu rumusnya. Kita bebas, mau ngapain aja toh di rumah-rumah sendiri, di kamar sendiri, tapi kebebasan kita dibatasi oleh kebebasan orang lain. Saya dapat istilah ini ketika belajar PMP waktu itu. Tentang tenggang rasa. Jadi ada pelajaran itu. Jadi kebebasan kita dibatasi oleh kebebasan orang lain. Pendidikan Pancasila. Nah, hadirin Fatimah rahimakumullah. Terakhir sebagai penutup, Nabi SAW menegaskan tentang fal yukrim boifahu, supaya kita memuliakan tamu. Saya tanya dulu, Pak. Level memuliakan tamu itu gimana, Pak? Nyuguhin apa? Yang terbaik. Baik. Jadi, saya perjelas, Pak. Orang pertama yang menjamu tamu adalah Nabi Ibrahim. Orang pertama yang punya kebiasaan menjamu tamu. Konteksnya, Pak, Nabi Ibrahim sudah menyembelih Ismail. Peristiwa penyembelihan Ismail sudah selesai. Ibrahim pulang ke Yerusalem, ketemu lagi dengan Sarah, istri pertamanya. Gak selang lama setelah Ibrahim pulang ke rumah Sarah, datang 2 malaikat. Dalam satu riwayat 3 malaikat datang ke rumah Nabi Ibrahim, tapi wujudnya wujud manusia. Jadi tidak dalam wujud malaikat, wujudnya sebagai manusia. Jadi Ibrahim nyangkanya manusia, bukan malaikat. Karena datang ke rumah Nabi Ibrahim bertamu, maka Nabi Ibrahim harus nyuguhin sesuatu. Dialah datang berbalik ke dapur ke istrinya, tolong dimasakkan. Jadi masakannya anak lembu, Pak, anak sapi. Kita pastikan teksturnya lembut ya. Dan masaknya itu kayak masakan kebuli gitu, Pak. Yang tulangnya dipegang digituin jatuh tuh dagingnya. Jadi dibakar kayak di oven gitu, cuman alami dibakar. Kayak gitu lah. Jadi pokoknya lezat betul lah itu. Ini adabnya, Pak. Kata Allah Azza wa Jalla, ketika Nabi Ibrahim sudah punya makanan, kata Allah Azza wa Jalla, faqarrabahu ilaihim, maka hidangannya didekatkan. Ada hidangan, kemudian didekatkan kepada tamu. Jadi jangan sampai tamu jauh mengambil suguhan kita. Mau diambil jauh, nah diambil haus. Kapan nih? Jangan sampai gitu, Pak. Dekatkan, ini bahasa Quran ya. Faqarrabahu ilahi, maka Ibrahim mendekatkan kepada tamu. Setelah dekat, ternyata tamunya nggak mau nyentuh, Pak. Kan Nabi Ibrahim mikir-mikir, nih orang kenapa nih? Sudah didekatkan makanannya, sudah disuguhkan oleh Nabi Ibrahim, sampai ada kalimat ala takulun, monggo dicicipi dimakan, kata Nabi Ibrahim. Tamunya nggak mau karena memang malah ikat. Tapi ada Pak di situ bahwa Nabi Ibrahim kedatangan tamu langsung bergegas menyiapkan hidangan dan langsung didekatkan kepada tamu. Hatta tamunya tidak menyentuh, si tuan rumah sudah punya adab. Walaupun tamunya tidak nyentuh. Kan ada juga, Pak, tamunya nggak mau. Ya nggak jadi masalah. Karena poinnya bukan harus diminum. Poinnya bukan harus dimakan. Yang penting tuan rumah menyediakan. Urusan dimakan atau diminum itu urusan lain, Pak. Walaupun ada tradisi, saya nggak tahu, Pak. Kalau di daerah mana itu kalau disuguhin air, itu harus habis. Kalau misalkan nyisa setengah, nanti ke pertemuan keduanya itu dikasihnya airnya setengah. Itu di mana, Pak? Ada yang begitu? Pokoknya ada, saya lupa lagi daerah mananya. Cuman kalau diminumnya setengah, Pak. Jadi nanti datang lagi dikasihnya setengah minumannya. Orang kemana aja habisnya setengah gitu. Ada lagi, Pak. Ini dari Padang nih. Ini teman saya orang Padang, Pak. Dia ngelamar perempuan. Jadi oleh keluarga perempuan dikasihnya aqua botol, minuman botol itu. Dan itu sekeluarga, Pak, semuanya bad mood. Karena menurut keluarga beliau yang dari Padang gitu, saya nggak tahu apakah semua Padang begitu, wallahu a'lam. Kata beliau kalau disuguhin di acara formal dan dikasihnya air botol, itu dianggap tidak sopan. Ini acaranya formal, misalkan kayak muhajatan atau lamaran atau apa, terus dikasihnya air mineral botolan itu, Pak. Itu jangan nggak sopan.
Itu sekeluarga jadi bad mood, Pak. Dia kenapa dikasihnya mineral botol? Mungkin beda suku ya, karena yang didatangin orang Betawi, gitu. Jadi mungkin tidak paham atau memang tidak memahami itu, tapi bagi keluarga beliau tuh kayak tersinggung. Walaupun akhirnya ya tidak sampai marah karena memahami ini dua budaya yang berbeda. Padahal kan begitu. Tapi intinya, hadirin ikhwati rahimakumullah, pastikan kita melayani tamu dengan ma'ruf. Ma'ruf itu sesuai dengan konteks di mana kita tinggal. Kalau dalam tradisi Jawa ya, dengan adat Jawanya kita akan menjamu tamu. Kalau di Arab kita jamu di Arab. Contoh nih sederhana. Saya pernah diundang makan oleh orang Sudan. Dosen kami di Mahat Utsman bin Affan waktu itu. Saya kaget karena cara menjamunya beda. Walaupun ada sisi yang nyamannya, tapi ada yang nggak nyamannya. Ada 2 hidangan gitu. Ayam, kambing gitu. Ambil nampan, dipotek-potek Pak ayam. Makan. Saya kaget Pak, dari orang Sunda saya kaget. Kok digituin makanannya? Karena harus dipegang-pegang terus ayo makan. Dan yang paling bagus Pak, beliau tidak akan makan sebelum tamunya selesai. Jadi nggak pernah mau bareng. Silakan. Sampai kita selesai makan, baru beliau makan Pak. Jadi kita kaget oh begini ya orang Sudan gitu. Ketika menjamu tamu. Nah hadirin ikhwati rahimakumullah, sebagai penutup Pak. Bahkan di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam atau di zaman sahabat atau tabiin, Pak, saya lupa lagi. Ada orang yang ingin menjamu tamu, tapi hidangannya cuma 1. Artinya kalau dikasih ke tamu, tuan rumah tidak akan makan. Kalau tidak dikasih ke tamu, berarti kurang adab kepada tamu. Akhirnya kata si suaminya kepada istrinya, siapkan saja hidangan. Tapi bang cuma 1, nggak apa-apa 1 juga. Siapin aja 2 piring, yang 1 kosong, yang 1 isi. Dimatikan Pak lampunya, diserahkan yang isi kepada tamu, dan ditempatkan di depannya piring yang kosong. Kemudian dia pura-pura makan. Hanya untuk membuat nyaman tamunya supaya bisa makan. Dulu begitu. Sekarang, wallahu a'lam. Tapi yang jelas, hadisnya sudah ada. Ya betul ya, Gojek. GoFood sekarang GoFood. Baik, hadirin ikhwati rahimakumullah. Nanti ada pertanyaan atau close dulu? Siap. Hadirin ikhwati rahimakumullah. Itu beberapa pesan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam agar kehidupan akhirat kita tentunya jauh lebih baik dengan perangkat nilai-nilai sosial yang Nabi ajarkan kepada kita. Ucapan dijaga, terutama kepada tetangga dan kepada tamu. Mudah-mudahan itu bisa menambah inspirasi dan menambah motivasi bahwa kita diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak hanya menjadi orang yang benar, tapi juga menjadi orang yang baik. Karena benar juga tetap harus baik, baik juga harus benar. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.